Halo, welcome to Mokapos. Di sini saya akan menerangkan cara penggunaan Mokapos. Apa sih Mokapos itu? Mokapos adalah salah satu aplikasi kasir nomor satu di Indonesia yang fiturnya sangat lengkap menurut saya, dan sekarang digunakan puluhan ribu pengusaha di Indonesia yang tersebar di berbagai kota, baik dari skala kecil sampai besar, resto besar, grosir, retail, office, spa, kecantikan dan lain-lain, semua bisa, kecuali untuk skala besar, untuk hotel, manajemen rumah sakit itu nggak bisa ya. Oke, langsung to the point aja. Di library di sini ada 3 tombol untuk aplikasi versi tab ya. Nah, kenapa kita lebih prefer ke tab? Bisa nggak pakai handphone Android? Bisa, minimal RAM 2 GB ya. Kalau tablet dia minimal RAM 2 GB juga. Kalau yang sekarang itu Samsung Tab A8. Oke, untuk tablet kita lebih prefer ke tablet cara demonya ya. Tapi kalau untuk retail mau menggunakan HP Android bisa juga, itu lebih gampang. Kemudian untuk iPad kita bisa, di iPhone kita nggak ada iPad yang bisa ya. Dia minimal iPad Air Mini 3 ke atas semakin bagus, kalau speknya semakin ke atas semakin bagus. Nah, tentunya printer yang connect nanti by Japri aja. Nah, ada dari Mokapos, ada juga beberapa yang connect nantinya. Tentunya itu nanti kalau skala besar dia harus by ketemuan dulu ya, untuk menjelaskan printer apa dan speknya yang mendukung cara kerjanya seperti apa. Tetapi untuk usaha yang simple, printer Bluetooth itu tinggal dikoneksikan aja nanti keluar stroke. Nah, di sini dia ada library sebagai list menu kita, ada kategori, ada item, ada varian, ada topping juga, kita 4 sub. Kemudian ada di sini diskon bisa dibuat, sales type penjualan, catatan, misal di sini sales type-nya bisa harga Gojek, harga DNN ya. Dia satu harga bisa bertingkat, dia multiple price. Oke, misalnya yang multiple price saja kita contoh ayam, bisa di searching ya. Soalnya by Gojek 17, kalau dine-in dia 15. Oke, misalkan dine-in lah. Simpan dulu, kalau memang dia makan dulu baru bayar, simpan meja berapa dia dulu. Misalnya nanti kalau orderan mau rangkap berapa, nanti orderannya itu mau rangkap berapa, pengaturannya di printer. Oke, ini tinggal juga aja mau rangkap berapa nih. Kemudian kita cari tadi ME33, inilah meja-meja yang belum bayar. Nah, kalau ada centang bill begini udah sing bill itu ke server. 33 nih. Tadi meja saya buat aja dulu, saya ulang. Simpan meja kalau makan dulu baru bayar, misalkan begitu ya.
11 dulu di awal dia nanti keluar orderannya. Kemudian kalau dia nambah, misalnya dia nambah kopi nih, atau teh, kopi lah, terserah, panggil meja yang saya simpan tadi. Oke, dia nambah cappuccino nih. Simpan delay, keluar udara. Stepnya selalu ingat dan ini. Kemudian kalau dia misalnya 2 orang, salah satu dari mereka pulang duluan, bisa pisahkan bill, keluarkan billnya. Nah kalau memang dia minta bill, cetak bill. Kalau dia langsung bayar. Nama pelayannya siapa? Adit. Di sini bayar tunai, bayar pakai OVO, Dana, Link aja atau GoPay. Di sini edisi ini nggak ada hubungan ke Moka, artinya dia hanya sebagai payment method. Harus ada edisi BCA misalnya di situ. Nanti di sini sebagai pencatatannya. Baru pakai invoice. Ini misalnya kalau grosiran dia, kalau ada sistem utang ya, ada tagihan. Dia langsung prediksi uang pas atau 50.000. Kalau misalnya saya kasih 100, langsung ketikkan 100. Kalau dia bayar pakai OVO, dia pakai di Moka itu pakai nomor handphone. Oke. Artinya rate-nya pasti ada. Ditampung dulu di OVO nanti uangnya, nanti setelah dipotong MDR-nya baru transfer ke rekening Anda. Nanti kan syarat pendaftaran e-wallet ini NPWP, foto KTP, bank, nomor rekening bank besar kerjasama sama e-wallet ini. Kalau Dana dia pakai barcode, artinya sudah satu QRIS dari Bank Indonesia. Ya, tinggal di scan aja itu. Pakai QRIS juga. Misalnya tunai lah ya, bayar. Just di-emailkan, di SMS atau dicetak. Nah, keluarlah struknya. Misalnya cetak. Nanti kalau udah terhubung, ngeprint lah dia. Nanti cara ngeprint di video terpisah saya jelaskan. Oke. Nah, custom ini kita yang ketik harga atau semacam kayak kalkulator lah ya. Nah, cara menghapus apa? Misalnya udah pesanan yang tidak diinginkan atau ganti gitu ya. Gini aja. Ada tanda silang nih. Misalkan udah dipesan nih, udah dijelaskan tapi cancel gitu ya. Sebelum dimasak ini bisa dihapus juga. Tapi alasannya apa tentukan aja. Nanti yang batalkan bill nampak di sini siapa orang. Kemudian menu favorit ini diambil dari mana? Dari listnya juga. Soalnya aku mau ganti PJ nih, agak ditekan aja. Aku mau taruh di sini kopi tadi. Kemudian ada tombol kayak pulpen nih. Di aplikasi kita hanya bisa buat kategori menu varian. Misalnya kopi susu ya, misalnya contoh. Bisa juga bergambar ya. Gambar. Oke. Tadi kan kopsus udah bisa. Di HP tadi ya, di sini. Oke. Nah, kemudian
ada pesanan online. Ini kita sudah kerjasama sama Kubox, di Resto. Nanti untuk demo selanjutnya lebih jelas lah. Aktivitas ini rangkuman dari transaksi yang dilakukan oleh kasir kita. Di sini nanti kalau ada cancel refund ini bisa dikunci pakai password, atau mau dihilangkan fiturnya nanti ada otorisasinya. Struknya bisa dikirim lagi, tentunya udah copy ya, yang asli udah keluar. Nah, jadi nanti detailnya ada di sini. Soalnya kalau dia mau refund nanti bisa dikunci ya, nggak sembarang. Nanti kalian yang pemiliknya bisa kunci, jadi nggak sembarang karyawannya untuk refund. Kalaupun dia refund, transaksi ketahuan siapa yang refund. Nanti ada di sini dia yang merah ini. Inventory ada dua ya. Inventory fisik artinya basic, misalnya aqua. Nah, ini fisik yang ditaruh harga modalnya, yang misalnya kalau retail lah. Kalau untuk F&B dia ada stok fisik, ada ingredient, bahan baku. Nah, tentunya bahan baku untuk resto ini atau F&B itu berbayar 1,8 juta per tahun sebelum diskon. Nanti diskonnya bisa kita kasih. Nah, kalau untuk basic ini udah bawaan inventory stoknya, udah bawaan 2,3 juta per tahun untuk basic. Oke. Sip otomatis selalu dilaci. Sip saat ini bisa diakhiri, bisa cetak laporan, kas keluar kas masuk, produk terjual, nanti semua udah di sini laporannya. Kalau mau di ending kan nanti bisa berapa endingnya, kas keluarnya berapa, bisa di print. Waktu mau logout juga sip 1, sip 2, nanti kan ada beberapa sip, misalnya resto Anda atau cafe Anda, masing-masing karyawan itu memiliki ID masing-masing, email dan password mereka. Jadi master akunnya itu mereka tidak tahu. Master akun nanti saya jelaskan. History, nah history penjualan dari kasir mereka bisa lihat, atau mau dikunci silahkan. Pengaturan, notifikasi bisa dihidupkan. Pembayaran ini nanti kita yang urus. Pajak, misalnya kalau restoran udah kena pajak tinggal dihidupkan aja, atau kalau belum matikan. Biaya tambahan, dia misalnya delivery untuk service, ya kan? Monitor pegawai, printer, itu nanti ada Bluetooth, ada Epson TMT82 atau Epson TMU. Barcode scanner itu untuk retail, kita ada scanner barcode, SIM code, nanti bisa dihubungkan via Bluetooth, jadi dia semacam scan aja barcode-nya, nanti nampil deh, nggak usah pilih menu-menu lagi. Tapi untuk isi barcode-nya nanti mesti dari back office ya, dari PC atau laptop Anda itu berfungsi. Bahasa bisa dibuat Indonesia atau English. Profil dari Anda. Bantuan itu nanti ketika Anda kesusahan ada di sini. Saya baca-baca. Baru logout. Oke, kita ke itu cara kerja dari hampir semuanya. Cara kerjanya bisa ya. Kalau untuk klinik nanti misalnya cuci ya, misalkan barbershop kan, cuci 6 kg bisa. Untuk laundry pun bisa, untuk barbershop bisa, untuk klinik kecantikan juga bisa. Yang cuci siapa, cuma pembagian komisi kita masih manual, export by Excel. Nanti bisa ditentukan yang cuci siapa, misalnya pangkas rambut, yang lakukan siapa, si Dunia atau Ari. Nah itu bisa ya.
hampir sama sih cara kerjanya, mau F&B, retail atau service. Kita masuk ke artinya pakai browser ya. Di sini nampak dashboard, report, library, ingredient, inventory, customer, employee, table management. Nah, kita sesuai kebutuhan ya. Ada yang 4 kita jual. Basic, ingredient, loyalty program, sama table management kalau F&B. Nah, tergantung dari kebutuhan. Saya jelaskan satu-satu. Kalau basic ya, hanya melihat. Nah, tadi kan kita udah transaksi tuh. Berapa cabang pun bisa dipantau ya. Saya punya di sini 10 cabang misalnya, saya bisa pantau. Saya misalkan yang saya lakukan itu di muka pos restoran. Saya mau lihat hari ini penjualan saya, mau tahun lalu pun tanggal berapa, Anda bisa tarik. Data ini bisa di-export ke Excel. Kemudian aku mau lihat net sales saya, apa aja yang laku itu. Yang refund tadi ini ya. Jadi semua jelas. Untuk detailnya, kita masuk ke sales summary-nya, gross profit-nya berapa, payment method. Nah, payment method itu yang edisi tadi berapa, GoPay berapa, OVO berapa, cash berapa. Di sini laporannya. Sales type itu nanti yang GoVo ada berapa, yang dine-in ada berapa. Total kolektifnya juga nampak. Untuk item sales, kita nampak kalau kita misalnya taruh harga pokok di library, nanti ketahuan keuntungan kita berapa, marginnya berapa, CLGS-nya berapa, net sales-nya berapa, yang refund berapa. Ini bisa diekspor ke Excel. Per item dapat, per kategori dapat, per modifier dapat. Discount task growth itu collected service by, ini pelayan, yang petugasnya misalnya karyawan bertugas, ini kasirnya, diskon berapa gitu, dapat semua ya. Invoice berfungsi untuk retail, misalnya dia ada kasbon. Nah, invoice ini di Moka, kalau P dia hijau, kalau Verdu merah, kalau setengah bayar parsial dia warna kuning. Aku mau lihat this year. Oke. Dan history ini tidak akan hilang sampai kapanpun, artinya tersimpan selama Anda memakai Moka. Kemudian kita masuk ke library, ini untuk mengisi, membuat item ya, membuat promo, membuat diskon, membuat tax, membuat sales type. Ingredient itu tadi untuk F&B, kalau dia mau bahan baku bayar lagi di luar basic, berarti basic tambah ingredient, nanti harganya bisa japrisnya. Nah, ini inventory udah bawaan dari basic. Kalau Anda beli Moka yang basic yang 2,3 juta setelah diskon. Ada summary, supplier, purchase order, adjustment, nanti diterangkan oleh trainer kita ya. Inventory ya, saya jelaskan sekilas ya. Ada ending, ada purchase, ada adjustment, ada beginning, ada sales, transfer, adjustment, transfer. Misalnya ada 10 tadi punya saya. Transfer cabang A, cabang B. Purchase order, pembelian kita. Tapi sederhana ya kalau masih di Moka. Kita bisa create PO by email, bisa fulfill dan create misalnya customer loyalty program. Jadi kita bisa buat poin, tukar-tukar poin misalnya kayak
car wash ya, Indomaret, Starbucks, kumpulkan poin untuk dapatkan item X misalnya. Employ adalah pengaturan dari akses slotnya. Karyawan itu bisa ngapain aja, jadi kita bisa atur pakai pin misalnya. Kayak tombol refund tadi kan bisa dipakai pin ya. Table management untuk restoran besar bisa pindah meja, booking, detail dari histori penjualan lebih mantap pakai table tuh. Harganya japri aja. Kita punya apps yang sama-sama kita, terdiri dari Digiresto, accounting, jurnal, curate, commerce. Kita punya Moka Capital, pinjam modal. Kita juga punya Moka Fresh, Moka Terminal Integration. Nanti detailnya bisa diterangkan oleh trainer kami. Account setting ini untuk pengaturan profile kita, struk kita. Email notification itu untuk teman-teman owner lain supaya mendapatkan laporan report penjualan ke email mereka. Oke. Detailnya nanti japri aja untuk pengantaran demo. Sampai di sini dulu. Thank you guys. Semoga usaha Anda bertambah sukses. Selalulah menggunakan teknologi supaya Anda terbantu di usaha Anda. Thank you.